Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan Ibu Yeli Sumarti mengajar administrasi umum? Ya, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, Ananda belajar di rumah, tetapi harus tetap semangat. Kita tidak boleh berkecil hati. Warga baru di SMK 1 Batu Sangkar tetapi belum bisa menikmati tempat duduk di sekolah kita ini. Ananda belajar dari rumah tetapi harus tetap semangat. Oke? Ya. Kita mulai pembelajaran kita untuk yang pertama ini. Ibu akan memperkenalkan apa itu administrasi. Mungkin di SMP Ananda belum pernah belajar tentang administrasi. Nah, di SMK kita mulai dengan pelajaran-pelajaran kejuruan, diantaranya adalah administrasi umum. Apa itu administrasi? Nanti Anda akan lebih jelasnya lihat di tayangan Ibu setelah ini. Namun yang jelas administrasi itu adalah bagaimana kita mengatur segala sesuatunya dengan baik, dengan sempurna, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi bermakna. Termasuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, walaupun dengan online, dengan jarak jauh, tetapi tetap bermakna. Baik Ananda, berikut akan Ibu tayangkan PPT-nya. Baik Ananda semuanya, Ibu akan menjelaskan tentang administrasi umum. Yang pertama, di dalam administrasi umum ada yang akan kita bahas, yaitunya pada KD1 adalah memahami administrasi. Untuk KD 41-nya, untuk keterampilannya kita mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Adapun materi untuk administrasi umum itu adalah yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang pengertian administrasi. Kemudian kita akan membahas tentang unsur-unsur administrasi. Lalu karakteristik administrasi, jenis-jenis administrasi, dan fungsi dari administrasi. Berikut yang pertama kita bahas mengenai pengertian administrasi. Banyak sekali ahli yang memberikan pengertian tentang administrasi. Ananda nanti bisa lihat di buku paketnya, ada William Laveling, ada George Terry, ada Sondang P. Siagian, dan sebagainya. Namun pada intinya pengertian administrasi itu adalah proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itulah yang dikatakan dengan administrasi. Selanjutnya, unsur-unsur administrasi. Ada 8 unsur administrasi. Yang pertama, pengorganisasian, di mana itu merupakan wadah bagi kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada manajemen. Manajemen itu adalah bagaimana menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya tata hubungan. Namanya orang bekerja sama, tentu saja ada tata hubungan kita antara satu orang dengan orang lain. Berikutnya adalah kepegawaian. Kemudian ada keuangan. Keuangan adalah hal penting dalam mengelola tata usaha kegiatan. Berikut ada perbekalan. Selanjutnya ada tata usaha. Tata usaha itu adalah kegiatan dalam mencatat, mengolah, mengandalkan, dan mengirim dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang diperlukan. Terakhir, perwakilan merupakan rangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan baik dalam masyarakat, baik itu masyarakat internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Berikutnya yang kita bahas adalah tentang karakteristik administrasi.
Apa sih karakteristik dari administrasi itu? Kita lihat, yang pertama ada sekelompok orang. Namanya bekerja sama, orangnya lebih dari satu. Tetapi orang tersebut memiliki tujuan yang sama. Itulah yang dikatakan dengan adanya sekelompok orang yang bekerja sama. Yang kedua, karakternya adanya kerjasama. Kalau satu dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan tetapi tidak bekerja sama, itu namanya bukan administrasi. Artinya dia mengerjakan pekerjaan sendiri-sendiri dan memiliki tujuan sendiri-sendiri juga. Berikutnya, karakteristik administrasi adalah adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Jelas di sini orang yang bekerja sama tadi mempunyai tujuan bersama dan melakukan kegiatan bersama-sama secara berkesinambungan, tidak hanya satu saat saja. Terakhir, karakternya adalah adanya pembagian tugas, di mana antara satu orang dengan orang lain yang saling bekerja sama tadi memiliki job-job masing-masing yang harus dikerjakannya, sehingga tujuan mereka bersama tercapai. Maaf, belum terakhir ya tadi, lupa Ibu. Yang kelima, ada bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan. Di dalam sebuah organisasi itu, yang lebih senior membimbing yang junior, atau ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi bawahannya. Kemudian ada yang bekerja, ada yang mengawasi. Nah, kira-kira seperti itu. Berikut adanya tujuan yang ingin dicapai dari orang-orang yang saling bekerja sama tadi. Demikian Ananda karakteristik dari administrasi transaksi. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis administrasi. Ada 3 jenis administrasi secara umum. Yang pertama adalah administrasi publik, yaitu administrasi untuk memberi layanan kepada publik yang terkait dengan keputusan yang menyangkut terhadap kepentingan umum. Berikutnya, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah yang menyangkut kepada peningkatan potensi dari suatu wilayah atau tempat tinggal sebuah penduduk untuk dibangun supaya terlihat lebih maju. Berikutnya, administrasi lingkungan. Nah, administrasi lingkungan ini adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk penyeimbangan lingkungan agar tidak rusak atau tidak tercemar. Nah, itu jenis-jenis administrasi. Berikut kita masuk kepada fungsi administrasi. Secara umum, administrasi itu memiliki fungsi untuk mengontrol kegiatan dari tenaga kerja. Namun, beberapa ahli mengatakan, diantaranya ya, ada menurut Kuibel, ada 5 jenis fungsi administrasi dalam sebuah perkantoran. Yang pertama, fungsi rutin. Apa itu? Di mana dengan administrasi itu kegiatan rutin yang mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja dapat teradministrasi dengan baik. Yang kedua, fungsi teknis. Dengan adanya administrasi, pekerjaan seseorang dapat terkontrol secara baik juga. Jelas pekerjaan si A, si B, si C, atau si D. Nah, begitu. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Apa itu fungsi analisis? Dengan administrasi, kita bisa menilai
pekerjaan kita itu sampai di mana? Seorang manajer bisa melihat karyawannya bekerja sesuai tidak dengan apa yang diharapkan. Berikutnya adalah fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal ini merupakan sebuah koordinasi dari seseorang kepada orang lain, misalnya dari pimpinan kepada bawahan atau dari pekerja yang sama-sama satu lini. Berikutnya adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial itu adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, motivasi, mutasi dan segala macamnya yang dilakukan oleh pemimpin sebuah perusahaan. Baik Ananda, kita lihat satu lagi, fungsi administrasi menurut Mills. Ya. 2 saja barangkali kita bahas ya. Menurut Mills, administrasi itu berfungsi sebagai fungsi perencanaan. Apa itu? Planning atau perencanaan digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rencana, kemudian kita berjalan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, maka tujuan yang akan dicapai bisa tercapai secara maksimal. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Apa itu fungsi pengorganisasian? Orang-orang yang berada di dalam sebuah instansi atau perusahaan dikelompok-kelompokkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sehingga mereka sama-sama bekerja dan mencapai tujuannya secara bersama-sama. Yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Di dalam manajemen, sebuah perusahaan atau sebuah instansi harus dipimpin oleh seseorang yang mempunyai talenta atau mempunyai keterampilan di bagian kepemimpinan. Bagaimanapun, sebuah usaha tanpa ada kepemimpinan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, fungsinya menurut Mills adalah sebagai pengendalian atau controlling. Apa itu maksudnya? Controlling itu adalah evaluasi kerja kita yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama tadi, apakah mereka bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Apakah mereka bekerja sesuai dengan SOP atau tidak? Nah, di mana kita lihat kontrolnya ini adalah kepada perencanaan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, demikian Ananda barangkali yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita kali ini. Administrasi umum. Ya, semoga ini nanti dapat kita bahas lebih lanjut di dalam buku paket yang bisa Ananda pinjam di perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.